Kita lanjutkan masih membahas tentang syarat sahnya tayamum. Di mana syarat sah tayamum ini kalau tidak ada maka dipastikan tayamumnya tidak sah. Itu namanya syarat sahnya tayamum. Yang sudah kita bahas kemarin ya, bahwasanya syarat sahnya tayamum semuanya ada 10. Yang sudah kita bahas yang pertama kemarin, ayakuna biturabin, yaitu tayamum harus menggunakan tanah, ya, menggunakan tanah. Apapun warna tanahnya, mau hitam, mau putih, mau merah, yang penting itu tanah. Bahkan tanah yang dipakai untuk obat seperti tanah Armani itu boleh dipakai untuk tayamum, ya. Selagi tanah itu, bahkan tanah yang dibakar, yang masih keadaannya seperti tanah, ya. Yang penting belum berubah. Kalau udah berubah jadi abu, maka udah nggak sah dipakai untuk tayamum. Ya, bahkan tanah itu rasanya asin, misalnya ada orang ngeduk sumur, ya, bikin sumur, kemudian diangkat ini tanah, kan biasanya tanahnya diangkatin tuh, ya. Oh, tanahnya rasanya asin, nggak apa-apa, karena itu masih tanah, ya, bukan air laut. Nah, kalau air laut yang menggumpal, yang jadi garam, itu bukan tanah. Makanya garam itu ya otomatis nggak bisa dipakai untuk tayamum. Ini yang penjelasan kemarin ini hanya untuk menekankan saja, Pak, ya, menekankan saja. Yang kedua, Fatani ayyakuna turabu tahiran, bahwasanya tanah, tadi syaratnya yang pertama tanah, yang kedua tanahnya harus suci, gitu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyiba ay turaban tahira, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci. Itu kagak boleh tanah itu kecampuran sesuatu yang najis, seperti kecampuran tai ayam, tai tikus, ya, nggak boleh. Dipastikan tanahnya suci. Atau tanah yang di kuburan. Tanah yang di kuburan itu nggak suci loh, Pak. Itu nggak boleh dipakai untuk tayamum. Kenapa, Pak? Kuburan itu, Pak, itu kan dikeduk nih, dikeduk, ditaruh di atas. Padahal mungkin dulu itu ada mayatnya di dalam, ya kan? Mayatnya udah kering, udah jadi tulang belulang, bahkan udah jadi tanah lagi, ya kan? Kan diangkat, padahal ini tanah kecampuran, dulu kecampuran nanah, darah, ya kan? Yang orang mati itu, belatung itu. Nah, kalau udah lama itu kan udah jadi tanah lagi. Pakai buat tayamum nggak bisa. Makanya
kagak sah tayamum pakai tanah kuburan. Kenapa? Itu tanah apa nengirani? Mutanajis. Bahkan najis, bukan mutanajis lagi, najis. Kalau mutanajis itu bisa disucikan, Pak. Itu mutanajis. Mutanajis itu barang yang kena najis. Itu bisa disucikan. Tapi kalau barang najis mau dicuci 1000 kali kagak bisa. Misalnya sampean mau mencuci tai ayam, sampai kiamat nggak akan pernah suci itu tai ayam dicuci. Paham? Nah, kalau mutanajis itu seperti sarungi sampean kena tai ayam. Nah, sarungi sampean itu namanya mutanajis. Ya kan? Mutanajis yaitu barang yang kena najis dan bisa disucikan. Tapi kalau udah tanah yang bercampur dengan apa tadi? Darah, nanah, bekas kuburan, itu gimana mau memisahkan, Pak? Yang najis sama yang suci udah susah. Makanya nggak bisa lagi dipakai untuk tayamum. Oh, tanah wakaf kuburan. Tapi belum ada apa namanya? Belum ada mayatnya. Kalau belum ada mayatnya nggak apa-apa. Belum ada mayatnya, ya kan, artinya tanahnya masih suci. Itu yang kedua. Syarat yang ketiga, watal itu alla yakuna musta'malan. Yang ketiga, tanahnya itu tidak mustakmal. Ya toh? Apa itu tanah mustakmal? Ai fi raf'il adasi, yaitu tanah yang dipakai untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Artinya apa? Tanah yang habis dipakai tayamum. Nih, Pak, ini kita tayamum nih, ya kan? Ini kan tanah nih, dan kita pakai. Nah, ada tanah yang berjatuhan, ya kan? Dari debu yang berjatuhan dari sisa mengusap wajah ini namanya tanah mustakmal. Atau untuk tangan ada yang jatuh, nah itu namanya tanah mustakmal. Itu nggak bisa dipakai untuk tayamum. Atau tanah yang dipakai untuk menghilangkan najis. Emang ada, yaitu misalnya tanah yang habis dipakai untuk mencuci najis mughaladah. Itu kan salah satu diantaranya harus dengan lumpur gitu loh. Nah, tanah lumpur yang dipakai untuk gosok sesuatu yang najis mughaladah tadi, kalau udah kering jadi debu, nah debunya itu mustakmal. Itu ya, paham ya? Mustakmal habis dipakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu yang udah saya jelaskan kemarin, ya. Ini masih ada lanjutannya. Wal mustakmalu, adapun tanah yang mustakmal yang habis dipakai, minhu dari tanah firaqil hadasi, dipakai untuk mengangkat hadas, yaitu tanah bakia yang tersisa biutwin pada anggota mamsuhin yang diusap ba'da mas'igi sesudah mengusapnya. Apa itu tanah mustakmal? Nih Pak, tanah mustakmal itu kan kita nih ngusap wajah nih, terus
ya kan? Nah, kemudian sampean masih ada tanah nih, sekan gini nih. Terus sampean pakai untuk tangan, ya kan? Misalnya untuk tangan. Nah, ini mustakmal ini nih. Ini mustakmal karena habis dipakai untuk musafah. Au tanah taromingu halatat tayamumi, atau tanah yang menyebar setelah tayamum. Kan gini, plek itu ada debu yang menyebar, ya kan, yang sisa tadi loh, ada yang jatuh atau di tangan. Ini kan ada tanahnya nih. Nah, yang jatuh inilah, ya, ini namanya tanah mustakmal, ya, debu mustakmal. Nggak bisa dipakai untuk tayamum. Kenapa emang? Yang sini doang, sana nggak bisa. Halo, ini di dalam mana sana? Dalam luar. Ya udah, yang penting kedengeran aja. Udah, ya. Tuh. Jadi au tanah tarominhu ala tatayamumi ba'da masihil al-udwa. Jadi seperti itu pakai tanah ini pakai. Amma adapun tanah taro yang apa? Tanah yang menyebar, yang bertaburan, walam yamassa, dan belum mengusap al-udwa pada anggota tayamum, bal tetapi lako dia bertemu ma dengan tanah la soko yang menempel al-udwa pada bagian anggota, falaisa bimustakmalin, maka bukan dinamakan tanah mustakmal. Paham nih? Jadi gini Pak, sampean mengambil tanah, tek, kan sampean gini ketrok-ketrok tuh, ya kan, tanahnya jatuh, belum dipakai untuk mengusap. Tanah yang jatuh tadi, yang bertebaran tadi, itu bukan tanah mustakmal. Kecuali sampean itu niat plek ini, niat mengusap yang telapak tangan ini. Makanya telapak tangan ini jangan dijadikan sebagai, jangan diniatin untuk mengusap ininya, gitu loh. Tapi dipakai untuk mengusap wajah, gitu. Ini hanya sebatas kayak kalau wudhu itu sebagai ciduknya, gitu, gayungnya. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Paham ya? Jadi plak ini niatin untuk mengusap wajah nih, tanah ini, bukan untuk mengusap bagian dari ini, tanah telapak ini. Makanya yang berjatuhan tanah atau debu yang berjatuhan sebelum dipakai untuk mengusap anggota yang fardu tayamum, maka itu bukan tanah mustakmal, falaisa bimustakmalin. Kalbaki, sebagaimana tanah yang tersisa bil ardi pada bumi, ya, seperti tanah-tanah yang lain aja, belum dipakai untuk tayamum namanya, gitu. Wakada, dan sebagaimana yang keterangan tersebut, lau alqati, kalau membawa, ya kan, arihu angin, atau kalau angin mah meniup, lau alqatrihu, kalau ada angin itu meniup, ya, meniup tanah, lau alqat, kalau terbawa itu tanah, arihu oleh angin, ala wajihi, atas wajahnya. Ini kita mau tayamum Pak,
Kita mau tayamum. Banyak debu. Apalagi di padang pasir sana. Di Arab sana. Ya kan? Itu banyak debu. Misalnya di sini dah. Wah, banyak debu. Mana debunya itu muter-muter terus sampai ke tanah, sampai wajah sampean. Ini banyak debu. Ya kan? Banyak debu. Badan sampean banyak debu. Ya kan? Fa'akhadahu, kemudian kita ngambil. Fa'akhadahu bi khirqatin, dengan kain atau tisu lah gitu. Pakai tisu misalnya kita ambil. Ini kan wajah ini banyak debu tadi karena ada angin tadi. Kita mau niat tayamum. Nah, itu harus kita ambil dulu debunya, Pak. Nggak boleh kita niat tayamum kita diem aja terus udah tayamum. Nggak bisa. Karena tayamum itu bidorba ini harus dengan 2 pukulan. Harus dipukulkan gitu loh. Nggak boleh datang sendiri. Paham? Jadi kita ambil nih pakai kain atau pakai tisu, kita ambil. Ini debu ini ceritanya, ya kan? Kita ambil, terus suma'adahu, kemudian kita mengembalikannya ke wajah, ala wajhi, atas wajahnya. Tapi diniatin tayamum. Ini kan udah dari debu dari wajah nih, karena dibawa angin. Nah, kita ambil lagi, Pak. Kita ambil terus kita niatin nawaitu tayamum malistibahati fardhi sholati wa nafliha fardalillahi ta'ala. Terus kita usapin lagi. Gitu. Fa innahu yakfi. Maka sesungguhnya yang demikian itu cukup. Paham? Ambil tangan lagi, tangan juga banyak debunya, diambil, terus dipakein lagi, nggak apa-apa. Paham sampai di sini? Karena apa? Karena bukan mustamal. Sekali lagi, mustamal itu udah diniatin mengusap wajah atau mengusap tangan ini, kemudian yang menyebar atau yang masih menempel ini namanya tanah debu mustamal. Bingung ora bingung? Bingung nggak? Pada diem bah ini. Jangan diem lagi. Ini ngaji Sapinah loh ini mah. Belum tingkat gede ini. Sapinah aja pusing, apalagi ngaji Fathul Wahab. Baru pusing lagi sampean. Ya. Ngaji Fathul Mu'in lagi, pusing lagi ya. Ya. Intinya begitu deh. Sampean mau paham mau kagak, sing penting ngajinya ini. Syukur-syukur paham. Nanti yang penting praktek, Pak. Nanti sepenting praktek. Kalau ini kan penjelasan-penjelasan yang intinya mah tanahnya harus suci baik. Terus sama Syekh Nawawi dijabarin gitu doang. Wa ulima, dan diketahui mindalika, dari yang keterangan tersebut, annahu bahwasanya lautayammama wa'idun, kalau bertayamum wahidun seseorang, au jama'atun, atau banyak orang, marotin, berkali-kali, kathirotan, yang banyak, ya kan, minturobin, dari satu tanah, yasirin, yang sedikit, fi nahwi khirqatin, pada semisalnya pada kain, jaza, maka boleh, haitsu lam yatanathar, sekira-kiranya tidak menyebar, ilaihi padanya sayun, sedikit pun, mimma dzukira, dari tanah dzukira yang disebutkan, yang diterangin tadi, kama, sebagaimana tanah ya juzu boleh al wudu mutakariron, yang bolak-balik, min ina'in wa'idin, dari wadah yang satu, gitu. Paham ini? Jadi gini, Pak, tanah
ini kita pakai tanah nih, ambil tanah, taruh di sini, ya kan? Satu orang ngambil, ya kan? Terus dipakai, yang penting dibuang nih, tanah yang ini udah dibuang, terus ngambil lagi, nggak apa-apa ini, paham? Karena ini nggak kena, yang penting jangan ada yang masuk situ lagi gitu. Terus orang kedua ngambil di sini lagi, nggak apa-apa. Sebagaimana kita wudhu pakai satu wadah, kita ngambil tuh, kita ambil di ember, terus kita pakai. Satunya orang kedua boleh nggak ngambil lagi di ember itu, dan seterusnya itu. Selama kita hati-hati, makanya jangan sampai ada niat. Kalau sampai niat di sini, ya kan, atau di sini udah mengusap aja, tapi masih ada debu terus sampai tempel lagi di sini. Lah ini namanya ada kejatuhan tanah mustakmal. Dipakai orang lain kagak bisa. Mas sampai dek, lebih hati-hatinya jangan di sini lagi, tempat lain. Paham? Sama nanti bisa tayamum semua loh ya, semuanya. Terus sampai mana tadi? Ya. Walau rafa'a, kalau mengangkat ihdayadegi pada salah satu dari kedua tangannya, anil ukhra dari yang lain, qabla isti'abiha, sebelum meratakannya itu tanah pada tanah yang satu tadi, summa aroda, kemudian dia mengulang, kemudian dia menghendaki ayu aida, mengulang pada tangan itu lil isti'abati, untuk meratakannya, jaza, maka boleh fil asohi, menurut pendapat yang paling sahih gitu. Li'anal mustakmal, karena bahwasanya tanah mustakmal itu wa ya tanah mustakmal al-baqi, yang tersisa bil mamsuhi, pada anggota yang dibasuh itu, ya kan? Nah, ini artinya gini. Kita nyapu seret, udah selesai. Ternyata tangan kita ngusap nih, ya kan? Nah, ini ada yang nggak kena, misalnya ada yang belum kena debu. Nah, ini sampean bisa pakai yang kira-kira tangan sampean tadi belum. Kalau gini Pak, balik lagi, ini belum kena, terus sampean balikin lagi, itu nggak apa-apa. Ini plek itu. Diratain. Intinya tanah mustamal itu tanah yang bekas jatuhan atau jatuhan dari anggota yang dibasuh, itu mustakmal, ya. Itu. Mana tadi? Amal baki, adapun tanah yang tersisa fil masihati, pada basuhan, fa fi hukmi turabi, maka pada hukumnya tanah alladzi yang yudrobu, yang dipukulkan alaihi atasnya, al yadu, yaitu tangan, marrataini, 2 kali, fala yakunu, maka tidak ada itu tanah mustakmal bin nisbati, dengan dinisbatkan lil mamsuhati, pada yang diusap itu, ya. Kalau seseorang itu lupa fiha, pada basuhan, lum'atan, ya kan? Lum'atan, pada satu apa istilahnya? Satu pukulan lah gitu. Karena maka ada lagu baginya ayam sa'a, mengusap pada tangan tersebut, ya kan, bima, dengan tanah, fil masihati, pada tanah yang dipakai untuk mengusap, ya.
Ama binisbati adapun dengan yang dinisbatkan atau dihubungkan li ghairil mamsukhati pada selain yang dibasuh ka'udwin mutayamim ka'udwi mat mutayamimin seperti anggota tubuhnya orang yang bertayamum akhara yang lain awil udwi atau anggota al-masihi yang mengusap fala yajuzu maka tidak boleh mashuhu mengusapnya bima dengan tanah fil kafi yang ada di telapak ini li irtifai hadati dzalika untuk mengangkat hadas yang demikian ya kan al kafi yang ada pada telapak bihi dengan tanah tadi fahuwa mustakmalun maka itu dinamakan dengan mustakmal artinya gini pokoknya sekali lagi sampean itu kalau mengambil tanah yang di telapak ini jangan diniatkan untuk mengangkat hadas yang ada di telapak. Itu, paham ya? Jangan sekali lagi namanya apa? Tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas loh. Tidak bisa mengangkat hadas. Tapi tayamum itu pengganti daripada wudhu. Tidak bisa mengangkat hadas. Bagaimana dong? Pengganti wudhu aja gitu atau pengganti mandi. Makanya tayamum untuk wudhu, tayamum untuk mandi itu sama caranya, yaitu hanya mengusap wajah dan mengusap kedua telapak, mengusap tangan sampai ke sikut dua-duanya, itu aja. Ya, jangan sampai punya anggapan kalau tayamum itu kan wudhu untuk wudhu berarti kalau mandi itu semua badan harus kena debu, bukan terus guling-guling di tanah, enggak ya. Jadi intinya seperti itu syarat yang ketiga, yaitu tanahnya tidak mustakmal. Selanjutnya warabiu adapun yang keempat ala yukhalito hendaknya tidak mencampuri pada itu tanah daqiqun tepung wanahwu dan semisalnya tepung itu kazafaronin seperti minyak zafaron wanurotin dan kapur minal mukholitoti dari barang yang mencampuri wa in qala walaupun sedikit dalika yang demikian tersebut dalikal khalitu sesuatu yang menyampuri tersebut. Ini Pak, syarat yang keempat hendaknya apa namanya? Tanah yang dipakai atau debu yang kita pakai untuk tayamum itu tidak tercampur dengan selain tanah. Gitu aja deh. Ya kan? Dakikun seperti tepung terigu misalnya. Sampean pas lagi mau tayamum ada tepung terigu jatuh di tanah atau debu yang sampai mau pakai tayamum, nggak sah itu. Kecampuran tepung atau kecampuran minyak zafaron, nggak sah juga. Zafaron wangi kan, wangi itu kecampuran tuh. Apalagi wanurotin kecampuran kapur. Kapur apa? Kapur apa? Ya kapur dipakai buat nulis itu loh. Itu kan putih itu, kan debunya banyak. Nah terus misalnya ada papan tulis ini TPA, di bawah ada debu banyak debu tanah yang berdebu itu, yang pokoknya tanah deh, yang debu. Terus sampai kan nulis itu kan kapurnya jatuh di debu-debu itu, ya kan? Terus sampai pakai untuk tayamum, kagak sah tayamum. Gitu. Wah di sini kagak debu, masa kagak ada debu?
Gak mungkin. Gimana dong debu nih? Cari tanah langsung sampai deplok, itu deplok. Deplok jadi debu. Jangan tanah brongkalan loh. Ini tanah brongkalan, ngerti brongkalan? Apa brongkalan? Tanah yang masih geblok-geblok itu brongkalan. Ini brongkalan itu bahasa Inggris tuh. Kalau Jawa Timur brongkalan ya. Yang tanah keras-keras itu yang di tanah itu brongkalan. Bukan begitu terus sampai tul kagak bisa. Sampai lembutin dulu. Ya kan? Sehingga seperti debu bisa menempel di tangan kita. Emang kalau brongkalan segede gini sampai begini ada debunya nggak? Kagak ada. Maka sampai harus deplok dulu, deplok halus, tek baru dipakai tayamum. Gitu, ya. Kenapa kagak? Wa in qalla dzalikal khalitu, walaupun yang mencampuri itu sedikit, Pak. Liman ihi karena bisa menghalanginya. Wusulat turabi pada sampainya tanah atau debu tadi ilal utwi pada anggota likata fatihi karena tebalnya. Gak sah sampai begini, mana ada kecampuran tanahnya, ada tepungnya atau ada pasirnya, gak sah ya gitu, menghalangi lah. Qala telah berkata Al-Husni, Imam Al-Husni atau Syekh Husni, wal kathiru dan adapun campuran yang banyak ma itu sesuatu yuro yang sampai bisa lihat itu. Wal qalilu dan adapun kalau campuran itu yang sedikit ma layatar sesuatu yang tidak nampak. Intah, selesai di keterangan. Artinya apa? Kalau sampai debu nggak usah diteliti juga nih. Ada tepungnya kagak ya? Ini ada pasirnya kagak? Nggak harus begitu. Kalau kelihatannya tanah ya udah cukup. Tapi kalau ada tanah di situ ada putih-putihnya ini. Wah ini apa nih? Kapur nih. Berarti masih ketahuan ini namanya banyak, Pak. Paham? Tapi kalau tanahnya putih misalnya, kapur kan putih juga warnanya. Kagak kelihatan. Nah, kalau itu mah udah khusnudon baik itu tanah gitu aja. Paham nih? Kecuali emang ada di bawah pohon whiteboard. Di bawah whiteboard ya itu jelas-jelas atau blackboard. Kalau whiteboard mah itu apa papan putih, ya kan? Jangan sampai terus kita ada blackboard. Di bawah ada tanahnya putih. Terus sampean kan nulis tuh, terus sampean punya prasangka, ini mah tanah ini, ya nggak bisa udah di bawah kapur, ya kan? Kecuali sampean tuh tanah di sawah, kan nggak mungkin orang tuh nulis di sawah itu nulis apaan, ya kan? Nah seperti itu Pak, ya, ini keterangan. Walau ikhtalato, ini nanggung nih, walau ikhtalato. Kalau mencampuri aturabu tanah ya bimain dengan air mustamalin yang mustamal wajafa yang udah kering, wajaba kering, jaza maka boleh lau baginya atayamumu tayamum. Gini Pak, kita wudhu, ini ada tanah nih, tanah. Terus sampean wudhu, sampean misalnya nih, sampean ada orang kita kan lagi kagak boleh kena air, ya kan? Kagak boleh kena air. Terus ada orang wudhu nyepret ke tanah, ceritanya lah gitu, nyepret ke tanah, ya kan? Air, kalau kita wudhu cepretannya itu kan air mustamal kan. Nah air mustamal itu misalnya kena tanah, terus tanahnya udah kering lembut, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak menjadikan tanah itu jadi mustamal juga. Karena apa? Yang mustamal airnya. Itu, ini keterangannya tuh. Walau ikhtalatut turab,
ya bima'in musta'malin ya. Wal khamisu ayyaksidahu. Insyaallah kita lanjutkan besok pertemuan berikutnya, yaitu syarat sahnya tayamum yang kelima. Insyaallah kita lanjutkan besok malam Sabtu besok ya. Kita tutup majelis kita dengan baca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, sekali lagi yang mau ikut ziarah keluarga besar